nek pun paham, mau mencari Tuhan kok kudu nglakoni syariat. Tanpa syariat pun kita sudah tahu dan kita sudah ketemu Tuhan tiap hari, tiap detik. Saya kan pernah bertamu sama penyanyi ke rumah orang, Pak Jan. Ketika masuk rumah, ketemu orang, saya ditanya, apa tujuannya apa, Mas? Iku Mbah, dari Gusti Allah, saya bilang gitu. Ini orang petok nih, kamu itu ngelakoni syariat. Teko dia orang petok ngoten, Pak Jan. Terus syariat itu kenapa mau, Mbak? Kudu sholat. Istighfar bendino. Meguru diwe umpetne dia sak donya nek gak syariat aku ora bakalan seperti itu, Pak Jan. Itu pripun menurut panjenengan pembangun seperti itu? Nah, nggih sakniki kadang yang sudah melakukan syariat. Tapi nyatane kok ora ketemu Tuhan. Sean kok isih bendino sik goleki. Nah, apakah kita itu harus bersyariat terus? Jadi nggih bahasa-bahasa ngoten niku ya termasuk bahasa itu yang sing kurang paham. Betul, Pak. Tentang apa yang dimaksud Tuhan, tentang apa yang dimaksud pencarian atau perjalanan. Nek pun paham, mau mencari Tuhan kok kudu nglakoni syariat. Tanpa syariat pun kita sudah tahu dan kita sudah ketemu Tuhan tiap hari, tiap detik. Karena percaya tidak percaya, kita hidup itu dari dayanya napas. Lah, napas kadang-kadang diartikan angin. Apakah angin itu napas? Nyatanya orang yang sudah sesak napas ditambah angin, nyatanya tetap nggak bisa bernapas. Nah, berarti itu apa bukan itu Tuhan itu? Nah, apakah seperti itu harus syariat, harus sesak napas dulu? Kira-kira harus ditambah oksigen dulu baru tahu tentang Tuhan? Kan justru orang yang sudah menghirup udara dengan nikmatnya, dengan segarnya ini mestinya berpikir, kalau ini nggak Tuhan nggak mungkin. Nah gitu. Terus yang kedua suara. Ya. Suara ini sebenarnya ini aksara apakah gelombang? Kan cuman gelombang yang keluar dari mulut didengar oleh telinga. Tapi karena kita itu sama bahasanya, maka apa yang saya katakan Mas Indra bisa menerima dan Mas Indra paham apa yang saya katakan. Berarti dari bahasa saya ini bahasa saya, apakah ini bahasa Tuhan? Ya, ini bahasa Tuhan. Tuhan membuat air, tapi Tuhan tidak pernah mempersilahkan Mas In untuk minum. Tapi begitu Mas In sudah merasa dahaga, akhirnya Mas In minum sendiri. Ngambil air itu diminum sendiri. Berarti itu kehendaknya Mas In apa kehendak Tuhan? Kehendak saya sendiri, Pak. Iya, secara syariat. Secara syariat iya. Nah, ini maksudnya ke hakikat. Makanya apakah perlu harus bersyariat terus? Kan paling tidak itu hakikat. Hakikat dan dari kata hakiki. Hakiki berarti artinya jelas. Nah, berarti inilah jelas, inilah Tuhan. Dari syariat itu syarat. Apakah setiap mau mengenali apapun harus ada syaratnya? Kan nggak usah toh. Kambing itu loh, mau kawin itu tidak perlu belajar kok. Di saat dia sudah merasa haknya seperti itu, dia langsung melakukan kok. Nah, apakah kambing itu harus melakukan syariat dulu? Karena kambing tidak bisa bicara, kambing tidak bisa berpikir, hanya bernafsu. Makanya kalau mau menemui Tuhan kok harus syariat. Ya, nah syariat itu dengan cara sholat. Pertanyaannya, apakah sedikit orang, apakah sudah banyak orang yang sudah melakukan sholat dengan syariat itu? Ya, tapi hasilnya yong, Pak. Tapi sampai sekarang nyatanya masih mencari Tuhan terus. Terus kalau sudah melakukan syariat, kapan kira-kira bisa ketemu Tuhan? Malah orangnya itu bilang gini, oh kamu ini
golek hakikat kok. Ya ora petok. Wis to percaya aku ora petok. Ya justru hakikat itulah yang mempercepat kita itu ketemu apapun. Wong di hutan belantara yang tidak ada masakan di saat kita tuh lapar. Kita tidak tahu, belum mengenali buah itu. Tapi kalau sudah dilihat kok warnanya merah dan matang, kan hakikatnya ada warna merah yang kelihatan matang. Maka kita ambil, kita coba makan kok. Supaya apa? Ya supaya perut kita tuh nggak lapar. Supaya kita tuh kenyang. Nah itulah hakikat, itulah hakiki. Nah kalau syariat, ya ngapain kita ngambil, tunggu saja supaya sampai buah itu jatuh. Sampai bosok Pak ya. Iya, setelah jatuh baru kita ambil. Nggih. Berarti intinya orang itu tanpa syariat tetap bisa bertemu dengan yang namanya Tuhan yang sejati. Nggak usah syariat, nggak usah torekot, nggak usah hakikat, nggak usah makrifat. Kok ada orang yang ngomong manusia tidak bertuhan, itu bohong besar. Siapapun orangnya, mau orang waras maupun orang gila, semua manusia itu bertuhan. Dan sudah yakin dengan Tuhannya masing-masing. Jadi nggak perlu mencari. Betul Pak. Orang gila pun kalau di saat hujan, dia berteduh itu berarti sudah ketemu Tuhan kok. Pak. Orang gila pun kalau lapar dia juga mencari makan. Mencari makan gitu. Itu kok. Dan gitu kok dibilang orang tidak bertuhan. Apalagi itu diklaim orang kafir. Kekafirannya di mana? Orang yang sudah sakit tidak bisa berbicara dengan bahasa isyarat, itu artinya dia masih bertuhan kok. Nyatanya nggak bisa bicara minta minum karena dia stroke, nggak bisa bicara dengan pakai bahasa isyarat gini-gini. Itu artinya juga bertuhan kok. Bahwa di dalam tenggorokan kita tuh ngelak dahaga, di dalam perut kita tuh kering, maka isyaratnya ambilkan air minum. Berarti dia bertuhan. Nah ini Pak, kemarin kan banyak loh sebelum Pilpres itu muncul paranormal menjadi musiman gitu Pak. Sebelum Pilpres sudah meramalkan bahwa nanti yang jadi si A, si B kan seperti itu gitu. Nah setelah yang jadi si A sekarang kan terus sepi. Nah terus muncul lagi musiman lagi paranormal bahwa nanti setelah Pak Prabowo ini dilantik pasti terjadi ini kan seperti itu. Akan terjadi seperti itu. Sebetulnya spiritual sama paranormal itu hubungannya apa sih Pak? Kok pintar-pintar mengada-ngada itu loh Pak? Nah itu juga bahasa yang kadang salah paham lagi. Karena arti spirit itu adalah mengambil intisari dari hidup sendiri. Kalau sudah bisa mendapatkan manfaat dari saripati hidupnya, maka manfaat itu akan dibagikan ke orang lain. Itu spirit. Paranormal. Para itu berarti orang banyak. Normal adalah ya normal. Standarnya orang hidup. Tapi yang dibilang paranormal tiba-tiba dia itu menjadi tukang ramal, berarti kan orang yang tidak normal. Berarti intinya para tidak normal. Berarti kan para tidak normal. Apalagi orang yang diramal itu orang itu masih hidup, orang itu mempunyai pemikiran. Jadi yang akan tahu setelah Pak Prabowo jadi presiden akan melakukan seperti ini kan Pak Prabowo. Betul. Bukan orang yang meramal itu. Apakah waktu itu sudah bisa memegang pemikirannya Pak Prabowo kok sehingga dia bisa meramalkan? Nah, makanya kalau dibilang paranormal ya itu sebutan yang salah kaprah sebenarnya. Kan banyak tuh kemarin Pak ya. Ya itu namanya orang para kurang normal. Ada yang mengatakan Pak Prabowo ini nggak jadi dilantik. Ada yang memprediksi seperti itu. Makanya dari dulu kan sudah saya katakan tuh Mas, kalau memang benar-benar orang itu peramal jitu, peramal ulung. Jauh hari sebelum akan ada terjadinya Pilpres, Pilgub, Pilbub dan lain sebagainya. Kalau bisa itu 2 atau 3 tahun
sebelum pilihan itu, oh tahun ini yang akan jadi ini dan itu terjadi, itu namanya paranormal. Karena dia sudah bisa menentukan, jadi berarti orang itu abnormal, di atas rata-rata orang normal.